Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang temanya adalah penyesuaian sikap hati yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran kita, seperti biasa kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk hari baru yang sekali Kau adakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk bisa mengisi hari ini, dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan dan pimpinanmu bagi kami semua. Dan kami juga sangat bersyukur ya Bapa karena malam ini kembali kami bisa berkumpul di dalam kelas Sema Adonai dalam keadaan sehat, dan untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biarlah selalu ada pimpinan-Mu dan juga penyertaan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator malam ini, sehingga saya mampu memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dari awal hingga akhir. Berkati juga para operator kami ya Tuhan yang melakukan tugas di belakang layar. Mampukan mereka untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet dan perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat kelas ini berlangsung, sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh internet dan perangkat-perangkat kami. Dan berkati terutama adalah hamba-Mu, Ibu Magdalena Caroline yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Magda dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu ya Tuhan, sehingga Ibu Magda dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu dengan baik dan benar. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam ruangan ini dan yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami serta terangi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan juga berikanlah hikmat daripada-Mu ketika kami belajar untuk menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Sehingga kami pun mendapatkan pengertian yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga materikanlah firman ini di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, jadikanlah rema, sehingga kami selalu mampu mengingatnya. Dan terutama kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dan kepada sama, serta kami dapat mewartakannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan melihat profil dari narasumber kami terlebih dahulu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, sarjana teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney, yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, sarjana pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia.
Saat ini sedang menyelesaikan doktor teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan, bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Hendrikus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Iya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Caroline ya. Tidak diragukan lagi ya, banyak sekali pengalaman dari Ibu Magdalena. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Magdalena Caroline. Shalom, malam. Gimana Bu, kabarnya? Sehat ya Bu ya? Selalu. Amin, amin. Baik, senang sekali bertemu dengan Ibu lagi dan Ibu akan segera mengajar kami ya. Dipersilakan Ibu, waktu dan tempat kepada Ibu. Iya. Baik, terima kasih Bu Ali. Ya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat buat Bapak Ibu semua, termasuk yang di YouTube. Ya, malam ini atau hari ini kita akan belajar mengenai penyesuaian sikap hati. Saya izin untuk share screen dulu ya. Sudah terlihat? Ya, sudah Ibu. Oke. Ya. Ya. Penyesuaian sikap hati. Kalau kita lihat dari judul ini, tadi Bu Aling bilang, wah ini kayak apa ya menyesuaikannya, menggunakan apa gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari judul yang kita semua baca ini, apa yang timbul di benak Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya lewat chat juga boleh, silakan. Nah, ini dia Bu, bingung saja. Lumayan, kita lihat dari Amsal ya Bu ya. Penyesuaian, biasanya dengan karakter ya Bu ya? Betul tidak?
Ada, boleh. Apalagi? Ya, ayo, siapa lagi Bapak Ibu? Penyesuaian sikap hati dengan apa lagi? Silakan dijawab, boleh lewat chat, silakan. Ibu Erni, pendapatnya Ibu Eri. Penyesuaian sikap hati dengan apa? Silakan. Ibu Eri, ada kepahitan Bu, katanya. Ya, Ibu Erni, silakan. Penyelesaian sikap hati maksudnya bisa biasanya dalam ada situasi yang kita lihat itu kan kadang mempengaruhi hatinya kita gitu. Melihat keadaan misalnya ada yang kayak membuat kita jengkel. Nah, itu ya mungkin kita harus belajar untuk bagaimana untuk kita dapat menyikapi supaya kita tetap menjaga hatinya kita gitu. Ataukah melihat orang-orang yang di sekeliling kita mungkin dia lagi sedih, kita merasa iba gitu. Betul. Oke. Ya, mantap. Iya. Ya, yang lain silakan Pak Daniel Simon. Coba aku kasih kaos dulu ya, Pak Daniel Simon. Ya, silakan Pak kalau mau menjawab langsung. Sudah co-host. Ini Pak Aditya, ini murid Ibu ya, Bu? Iya. Oke, aku kasih kaos Bapak juga kalau mau menjawab silakan. Ibu Endang juga ya, Bu ya? Iya. Oke, aku kasih co-host. Silakan Bapak, Ibu mau membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Magdalena, silakan. Ibu Nani, silakan. Ibu Nani aku kasih kaos juga. Ya. Sepertinya bingung ya, Bu. Oke. Oke, Coba dilanjut. saya minta tolong dibacakan dulu. Ya. Amsal 4. Amsal 4 ayat 23. Begini ya Ibu bunyinya, demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, amin. Keren ya Bu. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu merujuk kepada apa yang kita sebut pusat pikiran, perasaan, dan kehendak dari seseorang. Nah, jadi ini mungkin kita bicaranya hati ini lebih dari sekedar organ fisik, tetapi hati itu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan batin kita, gitu ya. Contoh mungkin kalau saya mau kasih contoh seperti ini. Seorang anak muda itu harus berhati-hati di dalam memilih teman. Karena jika dia bergaul dengan teman-teman yang negatif, maka hatinya itu bisa terpengaruh ke arah yang salah. Lalu kalau kita lanjutkan dengan segala kewaspadaan, maksudnya apa nih? Gitu. Dari situ kita bisa, kalau tadi dibilang lebih merujuk kepada pikiran, kehendak, perasaan, nah sekarang harus dijaga dengan kewaspadaan. Ini menunjukkan bahwa gini, pentingnya akan suatu kesadaran dan perhatian di dalam menjaga hati kita. Setiap kita, saya, Bapak Ibu yang ada di sini, kita harus sungguh-sungguh aktif, tidak sembarangan membiarkan apapun masuk dalam pikiran dan perasaan kita. Ketika kita tidak hati-hati, ada hal-hal yang membuat aktivitas, yang membuat
apa ya, yang biasanya mungkin kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa menciptakan hal-hal yang baru gitu ya, memikirkan hal-hal yang baru karena sesuatu hal itu jadi terhenti. Karena apa? Karena kita tidak menjaga hati. Karena kita membiarkan hal-hal yang tidak baik mengotori hati dan pikiran kita, sehingga itu membuat apa yang biasanya kita mungkin melakukan semuanya dengan baik, dengan cepat, jadi terhambat, jadi terhenti. Nah itu. Karenanya tiba-tiba kita yang biasanya produktivitasnya tinggi gitu ya, lalu tiba-tiba menurun. Nah, itulah yang harus kita jaga. Itulah yang harus kita berusaha untuk maintain dengan baik. Karena apa? Supaya kita bisa terus menghasilkan hal-hal yang positif. Supaya tidak ada hal-hal yang negatif yang akan mempengaruhi, yang akan merusak hati dan pikiran kita. Kenapa kita harus waspada? Karena ketika kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka yang dikatakan dari situlah terpancar kehidupan, maka waktu tidak dijaga dengan baik, tidak ada kehidupan. Waktu tidak dijaga dengan baik, sepertinya orang yang biasanya melihat sesuatu yang luar biasa dari kita, sesuatu yang baik dari kita, mereka akhirnya jadi kehilangan. Mereka akhirnya jadi, kenapa kok nggak pernah lagi mengeluarkan sesuatu yang baru, tidak bisa berkata-kata lagi dengan baik. Karena hal-hal yang buruk itu sedang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Sehingga itu membuat setiap kita mengeluarkan apa yang negatif yang ada dari dalam diri kita. Dan itu membuat kita yang tadinya biasa memberikan satu perubahan di dalam satu komunitas kah, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, tiba-tiba jadi terhenti. Mereka yang biasanya nyaman mungkin dengan Bapak Ibu, dengan saya, waktu kita membiarkan hati kita terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, itu kita akan seperti ini, kita menyebarkan satu virus yang namanya virus negatif itu ya, racun itu ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang mungkin sayang sama kita, memperhatikan kita, yang mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mereka terkena imbasnya. Nah, itu yang Firman ajarkan, makanya kenapa? Bahwa kita itu harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Kita tidak boleh lengah sedikit pun. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita lengah sedikit, berarti hilang semuanya. Winston Churchill ini juga mencatat bahwa begini,
sikap hati adalah hal kecil yang membuat perbedaan. Waktu kita bisa menjaga sikap hati kita agar setiap saat bisa semangat, setiap saat bisa positif, maka begini, kita akan terus mendaki lebih tinggi di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita akan bisa mencapai yang namanya puncak. Bagaimana cara kita memandang dunia, merespon terhadap situasi seperti yang tadi ya dijawab, dan perasaan yang menggerakkan setiap tindakan yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan. Apakah sikap ini bisa positif atau negatif? Itu akan sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita. Makanya sangat penting setiap kita memiliki satu sikap yang namanya sikap positif untuk bisa menciptakan satu atmosfer yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional kita ketika kita memilih untuk melihat hal-hal yang baik dan dengan cara yang optimis, maka kita akan bisa meningkatkan baik itu kesehatan, baik itu relasi, baik itu bagaimana cara kita menghadapi tantangan, bagaimana kita menjaga mental kita supaya tetap dalam kondisi apa? Mungkin kalau saya bilang sehat itu, mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu waras gitu ya, healthy gitu ya. Itu kita bisa terus memaintain-nya dengan baik. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Kalau saya mau tanya secara jujur kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa terus bersikap positif, berpikir positif, hati yang besar, hati yang lapang, ketika orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu, mereka menyudutkan Bapak Ibu, mereka melakukan hal-hal yang menyakiti, sehingga baik secara mental, secara fisik, Bapak Ibu dan saya jadi terganggu ketika kita tidak bisa berespon dengan benar. Pernah tidak ada di titik ini? Coba saya mau. Pernah sih mau mencoba, tapi akhirnya kalah juga sih. Kenapa kalahnya? Karena benar-benar kayak, maksudnya kayak mungkin ada batasannya benar-benar, jadinya ya mau berjuang, mau tetap mau belajar untuk berbesar hati gitu, tapi akhirnya karena terus disudutkan, akhirnya ya down juga. Apa akibat ketika Bu Eni down? Ya akhirnya sih sakit hati, marah, dan akhirnya juga kan jadinya juga memang mempengaruhi dengan kesehatan. Kalau saya Bu, ya, saya semangatnya yang turun jadinya. Jadi mau ngapa-ngapain jadi udah ini Bu, udah apa? Ya pokoknya udah down lah gitu. Semangatnya Bu yang turun kalau saya. Baik. Ada yang lain? Silakan. Pendapat yang lain silakan. Menjawab. Coba pertanyaannya sekali lagi Bu. Oh iya, Pak Samuel sudah bergabung, puji Tuhan. Ya, Oke. Ketika kita tidak bisa jaga hati ya Pak ya. Iya.
waktu orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka melakukan hal-hal yang melukai, mereka melakukan hal-hal yang menyudutkan, menekan, apa yang Bapak rasakan sehingga begini, baik mental, fisik itu terganggu. Pernah tidak Bapak ada di titik ini gitu? Oh, saya coba dulu Silakan. bisa mengatasi nih ya. Iya. Nah, tadi kan pertanyaan Ibu tadi kan pernah nggak di titik seperti itu? Saya pernah di titik seperti itu, tapi saya kemarin itu bisa mengatasi gitu. Saya kasih kesaksian boleh sedikit Bu ya. Silakan. Ini kalau secara manusia sebetulnya tidak akan mampu. Karena ini dijelek-jelekkan di dalam persekutuan gitu loh. Ya kan? Jadi beberapa kali bahkan di mimbar juga gitu. Nah, ini kesaksian yang benar ini dan tadi inilah suatu untuk bagi orang saya rasa tidak bisa menahan, pasti akan sakit hati. Tapi bisa saya coba kemarin itu untuk menahan, menjaga hati. Jadi saya bilang tadi kan di persekutuan itu bahkan di gereja itu saya dijelek-jelekkan, Pak Sam ini begini kelakuannya, mengambil sesuatu dari gereja, nah, gitu dia kan, begini, gitu dia kan. Jadi Pak Gembala juga sama Ibu Gembala itu sudah jaga jarak gitu Bu, sudah menjaga jarak. Teman-teman sebagian sudah menjaga jarak gitu, tapi ada juga yang menguatkan saya gitu. Dan saya pada saat itu secara manusia memang orang Batak Bu ya, darahnya itu langsung naik dia, tekanan darah mendidih, mendidih, jantung itu berdebar-debar gitu kan. Itu orang Batak itu yang mendengarkan di sini mungkin ada, oh jantung itu berdebar-debar. Tapi ada yang menenangkan saya, termasuk juga istri saya dan jemaat. Udah sabar aja Pak, gitu. Berdoa gitu. Jadi sudah beberapa kali seperti itu. Kenapa saya tahan? Memang tidak pernah saya lakukan, tidak saya lakukan gitu. Yang dituduhkan itu. Jadi pendek kesaksian ini, istri saya bilang, ya berdoa lah Pak gitu. Sama ada jemaat yang sangat respon kepada kami, kepada keluarga kami, ya berdoa aja Pak gitu. Jadi ini mungkin kalau Bu Magda dengarkan ini mungkin tidak kok bisa seperti itu. Jadi istri saya bilang, ayo berdoa Pak gitu. Berdoalah kami tempat tidur. Jadi kami pergi ke rumahnya itu, ke rumah yang menuduh ini gitu loh, yang menjelek-jelekkan itu. Berdoalah kami di tempat tidur berdua sama istri. Ya Tuhan berikanlah kami kekuatan, iman yang kuat. Kami mau pergi ke rumah si A. Setelah kami berdoa, jadi kami ke rumahnya itu minta maaf. Gitu. Jadi begini Pak, ya kalau memang saya berbuat salah kami minta maaf. Saya minta maaf, mungkin ada kelalaian, mohon dimaafkan gitu. Jadi saya minta maaf, walaupun saya dituduh. Jadi pendek kesaksian lagi, beberapa minggu kemudian datanglah dia ke rumah sambil menangis, minta maaf, gitu kan? Datanglah dia ke rumah menangis dan minta maaf bahwa dia sudah hilaf menuduh seperti itu gitu. Jadi ya puji Tuhan saya bilang itu nggak apa-apa, itu namanya biasa saya bilang itu. Terima kasih sudah datang ke sini. Menangis dia datang ke rumah. Gitu. Jadi pendek cerita, tapi jangan kasih tahu saya ke sini ke pendeta sama jemaat. Dia bilang gitu memang. Jangan kasih tahu, oh iya nggak apa-apa, saya bilang itu. Memang lama tidak saya kasih tahu sama jemaat, termasuk kepada pendeta. Gitu. Tapi ada jemaat yang nanya, bagaimana Pak Sam? Ya, sudah datang dia ke rumah, minta maaf, nangis, dia bilang gitu. Orang ditanya kan kita jujur. Nah gitu. Ya puji Tuhan dia bilang gitu. Jadi beberapa tahun kemudian baru saya kasih tahu sama Pak Gembala. Atau mungkin tidak sampai 1 tahun gitu. Saya kasih tahu lah. Jadi Pak begini
begini. Saya tidak melakukan itu, saya bilang gitu. Dia sudah datang ke rumah, dia minta maaf, nangis. Jadi itu udah pendek cerita, bisa saya atasi pada waktu itu, Bu, ya. Pada waktu itu. Kalau tadi saya bilang itu kan, kalau orang Batak itu mendengar fitnahan yang tidak benar itu, darahnya itu dan jantungnya itu akan naik tinggi. Itu aja mungkin, Bu, dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sam. Iya, saya percaya bahwa ada banyak orang-orang yang mengalami seperti apa yang Pak Sam alami. Termasuk saya gitu ya. Jadi kita semua pasti pernah ada di pengalaman seperti yang Pak Sam alami. Kalau tidak ada, ya kalau belum pernah mengalami, ya nggak usah minta. Ya Bu Aling. Bener, Bu. Betul. Karena begini, ketika seperti yang tadi Pak Sam bilang, kita dituduh, kita dibicarakan, kita ditinggalkan, kita dijauhi, kita dipandang rendah untuk sesuatu yang tidak kita lakukan secara sengaja ataupun tidak. Bahkan seperti yang tadi Pak Sam bilang, saya tidak melakukan, tetapi dibicarakan seperti itu. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu, manusia ini karena masih di dalam daging, Bapak Ibu, kita pasti merasakan yang namanya stres. Betul ya Pak Sam? Kita merasakan yang namanya sakit hati, marah, dan lain-lain. Seperti yang tadi Bu Erni juga bilang, ketika kita tidak bisa mengelola setiap perasaan-perasaan yang negatif itu tadi, maka yang terjadi adalah hal-hal yang negatif itu tadi menyerang kondisi fisik kita. Maka mungkin kesehatan kita mulai menurun. Waktu kita dalam kondisi yang seperti itu, asam lambung pasti naik. Betul ya Pak Sam? Ya, asam lambung pasti naik. Kemudian di belakang ini, leher kita ini, itu pasti tegang. Lalu ada yang jawab ya. Betul. karena stres, Bu. Iya, jadi hal-hal itu akan semakin terus mempengaruhi setiap kita waktu kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Mau kita melakukan atau tidak. Seperti yang tadi sudah Pak Sam lakukan. Sekalipun saya tidak melakukan, saya datang, saya minta maaf gitu ya. Dan tetap berdoa. Dan hal yang terjadi adalah bagaimana cara Tuhan. Nah, tidak mudah membiarkan atau kita menyerahkan apa yang membuat kita mendidih itu tadi ya Pak Sam? Iya. Kepada Tuhan. Karena apa? Saya tidak seperti itu kok. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya tidak. Kadangkala ada banyak hal yang lebih baik tidak kita fight-kan untuk membenarkan bahwa saya benar gitu.
Karena ketika kita bisa menjaga sikap hati kita agar tetap semangat, tetap positif, yang terjadi adalah begini, sekalipun ada banyak tekanan, sekalipun ada banyak tuduhan, ada banyak hal-hal yang menyakiti kita, hal-hal yang berusaha untuk menghalangi jalan kita. Ada banyak hal-hal yang membuat kita berpikir lagi, apakah saya harus terus maju ke depan? Apakah saya perlu ada di tempat pelayanan ini? Apakah saya perlu mengampuni orang itu? Ada banyak hal-hal yang kita pikirkan, tetapi waktu kita tidak bisa memproses semua itu dengan baik, maka itu akan mempengaruhi dan kita tidak bisa menjaga hati kita. Seperti yang tadi firman di Amsal katakan, dengan segala kewaspadaan. Kita tidak akan bisa terus-menerus mendaki ke tempat yang lebih tinggi sampai di puncak yang tertinggi. Tidak akan pernah bisa. Karena apa? Dalam perjalanan itu, kita selalu terganggu. Dan setiap kali kita memiliki hal yang negatif, sebetulnya kita sedang mundur ke belakang. Apalagi seperti yang tadi Bu Erni bilang, awalnya saya mau gitu ya, tapi ternyata nggak kuat juga ya Bu Erni ya. Itu yang akan membuat apa? Akhirnya kesehatan kita terganggu. Ketika kesehatan kita terganggu, apakah kita bisa melakukan hal-hal yang biasa kita tidak bisa? Semuanya akan terhenti. Waktu kita dalam tekanan, percayalah, seperti kemarin mungkin ya, dalam menyelesaikan disertasi gitu, padahal sebetulnya mudah. Tetapi karena ada tekanan, ada banyak hal-hal yang sepertinya kok kayaknya mau ngeblok terus gitu ya. Yang biasanya mungkin 1-2 jam bisa selesai, itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, nggak selesai-selesai. Tetapi begitu kita bisa berespon dengan benar, ketika kita bisa menghadapinya dengan oh alah gitu ya, oh ternyata ini, oke Tuhan, nah deal dulu kita dengan Tuhan. Begitu kita bisa berespon dengan benar. Bapak Ibu percaya enggak? Tidak sampai 1 jam selesai apa yang sedang saya kerjakan waktu itu. Jadi ada banyak hal ketika kita tidak bisa menjaga dengan baik hati kita, itu akan membuat apa yang biasa kita lakukan bisa dengan cepat, itu tidak bisa terselesaikan. Bahkan sepertinya gini, caranya aja sampai kita mungkin lupa. Nah, aneh itu, tetapi nyata. Jadi, mari kita belajar untuk bisa menjaga hati dan pikiran dengan baik, berpikir positif, supaya apa? Kalau Bapak, Ibu, dan saya mau terus naik dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, hal-hal yang berusaha menghalangi langkah kita, mari kita tinggalkan, kita hadapi dengan positive thinking, kita hadapi dengan kasih yang daripada Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan, cinta yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita waktu berjalan semakin hari semakin tinggi, tambah tinggi, terus semakin tinggi, bahkan akan sampai di puncak yang tertinggi. Dan itu bukan sesuatu yang mudah.
Karena dari sini artinya apa? Sikap hati kita, bagaimana sikap hati kita itu akan menentukan apakah kita bisa naik terus ke puncak yang tertinggi atau justru kita turun ke bawah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu mau yang mana? Mau terus naik atau mau turun? Naik, Bu. Nah. Amin, naik. Amin. Naik, Pokoknya naik, jangan naik. turun, Bu. Naik terus. Nah, jadi ketika kita mau naik terus, mau terbang tinggi di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, di pelayanan, di keluarga, di pekerjaan kita, di lingkungan sosial kita, maka mari sikap hati yang kita punya itu yang menentukan. Nah, bagaimana kita mencapai puncak tertinggi dalam hidup kita? Kira-kira dari apa yang sudah saya jelaskan tadi? Apa tuh? Ya, silakan Bapak Ibu memberi responnya. Bisa lewat chat juga. Bingung, Bu. Dengan menyerahkan permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Minta Tuhan bantu untuk kita bisa kekuatan untuk menjaga hatinya kita. Ya. Ini Ibu Sarah menjawab with God's help. Iya, dan Tuhan menolong. Betul, Ibu. Saya juga setuju dengan jawaban Ibu Erni dan Ibu Sarah. Ya, serahkan kepada Tuhan, Ibu. Iya. Ya. Bagaimana kita bisa sampai ke puncak? Kita harus bisa dengan sungguh-sungguh. Ya, silakan Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Menganggap itu sebagai ujian dari Tuhan yang diizinkan. Jadi kita melihat satu masalah, satu tekanan, satu rintangan itu adalah batu loncatan untuk kita semakin tinggi gitu ya Pak? Iya. Iya. Jagalah hati, jagalah sikap hati yang benar ketika perjalanan menjadi berat. Ya. Bagaimana kita bisa mencapai puncak? Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita semua harus bisa menjaga sikap hati kita dengan benar. Apapun kondisinya. Seperti yang tadi Pak Daniel bilang, ya anggaplah, lihatlah, ini adalah satu lompatan ketika kita menghadapi perjalanan hidup yang berat. Maka dengan sikap hati yang benar, itu akan jadi satu lompatan yang tinggi. Waktu kita bisa melihat, menjalani, dan bersikap dengan benar. Yaitu tetap menjaga sikap hati kita. Apapun yang terjadi pada kita, mari kita semua memiliki satu tekad yang kuat untuk kita bisa melaluinya dengan sikap hati yang benar. Karena tidak mudah. Jadi mari kita mendisiplinkan diri kita untuk kita bisa tetap kuat berdiri dan dengan sikap hati yang positif kita bisa menghadapi itu semua. Seperti yang 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Coba tolong Bu Aling. Iya Bu, sebentar. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu
bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Ya, jadi setiap kita tidak hanya berhenti sampai di mendisiplin diri kita, tapi kita juga punya satu pemikiran yang seperti ini, yang menghadapi seperti yang kita hadapi itu tidak cuma kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita merasa jadi orang paling malang sedunia gitu ya Bapak Ibu. Karena apa? Kok kayaknya penderitaan ini tidak habis-habis gitu dalam hidup saya seperti itu. Sepertinya semua orang bahagia, kok saya nih hidup ini kok rasanya susah banget gitu. Kok tertekan terus gitu. Sehingga kita selalu memiliki satu pemikiran begini, memang aku ini paling orang yang paling sengsara kok. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memiliki satu pemikiran bahwa saya ini orang yang paling sengsara, saya nggak bisa bahagia, saya nggak bisa begini, maka kita harus selalu ingat begini. Firman mengatakan kalau kita tidak berjaga-jaga, kita harus tahu bahwa lawan kita si iblis itu, dia terus loh berjalan keliling, mengelilingi kita setiap hari. Dia mau cari celah. Sekecil apapun celah itu, ketika kita tidak bisa menjaga diri dengan baik, dia tidak perlu celah yang besar atau lubang yang besar. Kecil saja. Itu bisa menghancurkan kita ketika kita tidak bisa kuat berdiri dan berjaga-jaga. Di dalam situasi, keadaan yang mungkin datang menekan kehidupan kita, memojokkan kita, membuat situasi yang tadinya baik-baik saja jadi hancur total seperti dilanda badai gitu ya. Dalam sekejap hidup kita kayak tiba-tiba yang tadinya enggak jalan mulus gitu ya, oke gitu, tiba-tiba semua berpaling, semua meninggalkan, semua begini. Untuk apa? Untuk sesuatu hal yang belum tentu juga benar. Karena itu apa? Teruslah kita berjaga-jaga. Dan kita harus selalu ingat juga bahwa tidak cuma saya loh yang menghadapi ini. Tidak cuma Bapak Ibu loh yang menghadapi ini. Tetapi apa? Semua orang yang ada di dunia ini, mereka juga menghadapi hal yang sama. Dan Tuhan juga mengingatkan dengan hal yang sama. Teruslah berjaga-jaga. Terus ingat. Artinya kita harus terus memperhatikan pikiran dan perasaan kita dengan baik. Jangan fokus sama masalah yang kita lihat. Tapi kita mau melihat bagaimana Tuhan mau kita bersikap seperti apa terhadap tantangan, tekanan, atau apapun badai yang menghampiri setiap kita. Dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada di medan pertempuran sendiri, Bapak. Tapi Dia akan ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Maju di medan peperangan. Dan ketika kita maju bersama dengan Tuhan, kemenangan pasti selalu akan menjadi bagian kita.
selaraskan pikiran dan perasaan Bapak Ibu dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Supaya perjalanan yang kita mau lalui itu jadi bisa seirama dengan apa yang Tuhan mau kita lalui. Dan lewat itu semua, ketika kita melihat bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita, menghadapi setiap masalah yang ada, maka iman kita juga akan semakin naik. Percaya kita. Dan bagaimana karakter setiap kita juga akan diubahkan. Kita akan bisa melihat orang-orang yang menekan kita, yang berusaha menghancurkan kita. Kita bisa melihat mereka dari kacamatanya Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika kita melihat dari kacamata Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kira-kira apa? Kalau kita melihat dari kacamata Tuhan. Mengampuni, mengasihi. Hal yang mungkin sulit kita lakukan. Seperti yang tadi Pak Sam bilang, awalnya susah. Kalau orang Batak tadi bilang apa? Darahnya sudah mendidih gitu ya. Kalau saya ada darah ambonnya. Jadi bukan mendidih lagi, sudah umup gitu ya. Sudah meletup-letup gitu ya Pak Sam ya. Jadi itu betul-betul gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan bahwa Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan bekerja sama dengan kita untuk menghadapi setiap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan terus mendidik setiap kita. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin seperti yang Dia mau dari rancangan yang Dia awal itu berikan. Yaitu serupa dan segambar. Kita semua kan lagi berjalan menuju ke situ. Apakah kita akan, setiap saat pasti berhasil? Banyak jatuhnya. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita jatuh satu kali, kita akan lari ke depan. Maju 5 langkah. Terus maju, terus maju, terus maju. Apakah bisa down lagi? Bisa. Saya sudah jadi hamba Tuhan besar loh. Enggak mungkin dan tidak bisa. Siapa bilang? Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Makanya firman juga mengajarkan pada setiap kita. Berjaga-jagalah. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Setiap langkah kita biar dituntun oleh firman Tuhan. Sadari bahwa masa sukar itu tidak akan berlangsung selamanya. Situasi berat yang kita alami, kalau kita menghadapi itu dengan kekuatan kita, kita akan selalu melihatnya dan merasakan begini. Kok lama ya? Iya Pak ya? Kok nggak selesai-selesai ya? Benar Bu. Kok sakit ya? Wah, semua langsung keluar. Lamalah, wah Tuhan kok nggak jawab-jawab. Tuhan ini dengar enggak ya? Dan lain-lain. Kita akan jadi mengeluh, kita akan
patah semangat, kita akan merasa kelelahan yang amat sangat dalam hidup kita. Kita akan merasa yang namanya ditinggalkan. Kita merasa semua orang itu jahat, termasuk Tuhan. Wah. Tapi hal yang perlu kita ingat itu adalah ini, Bapak Ibu. Hidup itu tidak selamanya seperti jalan tol. Lurus terus, lempeng gitu, enak. Nggak ada geronjalan. Kenapa kok hidup itu butuh masalah? Supaya setiap kita tahu bahwa kita itu tidak sendiri. Kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Yang mampu menguatkan kita. Membawa kita kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan-kemenangan yang lain. Supaya kita juga tahu bahwa hidup ini butuh satu pengorbanan. Supaya kita tahu bagaimana caranya bekerja keras. Hidup itu butuh air mata. Supaya setiap kita belajar untuk tahu merendahkan hati. Waktu kita ada di atas, kemudian tiba-tiba ada orang yang berusaha menjatuhkan kita, mungkin seperti yang tadi dialami Pak Sam, seperti yang mungkin saya alami, yang Bapak Ibu juga alami. Tuhan mau kita belajar untuk merendahkan hati. Hidup butuh dicela. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Bagaimana cara menghargai hidup. Bagaimana cara menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling kita. Bagaimana cara kita bisa menghargai apa yang kita punya. Kok saya nggak kaya ya kayak orang di sebelah. Masa gitu aja nggak bisa, masa gitu aja nggak mampu beli. Nah, Tuhan mau mengajarkan pada setiap kita bagaimana cara kita menghargai apa yang kita punya. Mengucap syukur. Hidup butuh tertawa supaya kita tahu mengucap syukur. Hidup butuh senyum supaya kita tahu bahwa kita punya cinta. Hidup butuh sesama supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Bapak, Ibu, dan saya butuh orang lain. Karena kita juga adalah makhluk sosial. Jangan pernah iri dengan orang lain yang sepertinya kita lihat bahwa mereka baik-baik saja hidupnya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Karenanya, mengucap syukur saja dengan apa yang kita punya hari ini. Apa yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Apa yang bisa kita capai sampai detik ini. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan sampai hari ini. Ada masalah. Ada jalan yang bergelombang. Ada
ada pengorbanan yang harus kita berikan. Ada air mata yang tertumpah. Ada celaan yang kita terima. Sekalipun kita dicela, tapi kita juga tetap bisa tertawa. Bahwa kita masih bisa menikmati, memiliki orang-orang yang mencintai kita. Dan dari situ kita bisa tahu bagaimana caranya bersyukur. Kita bisa mencintai pekerjaan, mencintai anak-anak, mencintai suami, mencintai istri, mencintai pelayanan kita, mencintai dan mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling kita. Yakobus 12 ayat yang ketiga mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian yang kamu alami itu akan menghasilkan ketekunan. Waktu kita ada di dalam satu tekanan, satu masalah. Kenapa kok Bapak, Ibu, dan saya masih akhirnya bisa menghadapi itu semua? Waktu kita ada di dalam satu komunitas yang baik, waktu kita ada di dalam satu komunitas yang positif, akan ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan untuk mereka bisa menemani kita menghadapi masa-masa sulit itu. Orang yang bisa mengerti, orang yang bisa melihat bahwa kita perlu mereka. Karena itu, kenapa tadi di awal saya memberi contoh bagaimana seorang anak muda itu harus hidup dan menjaga hidup mereka supaya mereka tidak bergaul dengan orang-orang atau teman-teman yang negatif. Mencari satu komunitas yang positif itu juga nggak gampang. Setiap pencobaan, setiap gelombang, setiap badai itu akan terus menguatkan kita. Karena ketika kita bisa menang dari situ, maka itu semua akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa bagi hidup kita. Yang terlihat adalah karakter kita akan semakin dewasa. Bagaimana cara kita memandang orang lain, masalah, itu juga akan berbeda. Jadi, berbahagialah ketika Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam pencobaan, dalam tekanan. Karena kita tahu itu akan membuat setiap kita terus dan semakin naik. Kapasitas kita itu juga akan semakin terus diperbesar. Karena kita bisa menghadapi hal yang ini. Tuhan akan beri lagi hal yang besar.
kita bisa memiliki iman yang semakin besar. Cara pandang kita juga akan diubahkan. Selama ini mungkin kita memandang hal-hal itu kayaknya negatif semua, tapi waktu kita mengerti inti dari kenapa sih kok pencobaan ini, badai ini ada, tekanan ini ada. Nah, ketika kita bisa merubah itu dan melihat semua itu dari cara pandang Tuhan melihat, maka kita akan tahu bahwa, oh, Tuhan lagi didik aku nih. Semakin dewasa, imanku semakin gede. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Karakter kita semakin bagus, semakin baik. Orang lain mungkin menganggap bahwa waktu kita ada di dalam badai ini, mereka menertawakan kita, mereka berpikir bahwa habis ini jatuh, habis ini hancur, habis ini. Ya, mungkin itu yang mereka inginkan, tetapi ketika kita bisa menyikapinya dengan baik, justru ini akan jadi satu batu loncatan, kita akan lebih maju ke depan. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Semua itu kembali kepada Bapak Ibu dan saya. Kita mau jatuh seperti yang mereka pikirkan dan inginkan. Orang-orang yang berusaha terus menjatuhkan kita, yang berusaha terus memojokkan kita. Atau lewat semua yang mereka lakukan. Kita membiarkan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Kita membiarkan kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan kita, hati kita. Yang ada adalah Tuhan akan semakin bawa setiap kita maju ke depan. Orang lain berusaha menutup jalan kita, Tuhan buka jalan yang lain. Dan kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan, hasilnya itu tidak bisa kita prediksikan dengan otak kita yang kecil ini, Bapak Ibu. Tuhan itu terlalu luar biasa untuk kita bisa coba melihat, mengintip apa sih yang dia mau kerja ini buat aku. Aku sudah sampai jungkir balik seperti ini, sebetulnya Tuhan itu mau apa? Ada banyak orang waktu menghadapi situasi yang negatif, hal-hal yang negatif yang membuat kita ada di bawah. Kita berpikir, udah habis ini, enggak, kelihatannya sudah habis. Tapi ketika kita melihat dari cara pandang Tuhan melihat, kita harus tahu bahwa begini. Hal yang mungkin negatif bagi setiap kita, itu justru Tuhan mau pakai untuk untuk membuka jalan berkat bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Ada banyak hal-hal yang besar, yang lebih besar, yang Tuhan sedang sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya di depan sana. Waktu kita bisa menghadapi yang ini. Pencobaan dalam hidup kita itu cuma sementara. Tidak akan berlangsung selamanya. Kita harus terus menjaga sikap hati untuk terus ada di atas. Maksudnya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang Tuhan sedang siapkan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tidak usah memikirkan hal-hal yang negatif yang akan mengkamiri hati kita. Seperti tadi di awal Bu Erni bilang, hati ini jadi luka, jadi tidak karu-karuan, akhirnya jadi sakit, jadi begini.
Makanya tadi waktu saya bilang, waktu kita marah apa, asam lambung naik, makanya Pak Asam langsung ketawa kan. Karena apa? Iya. Kepala sakit, tengkuk tegang, wah semuanya, udah gak karu-karuan akhirnya. Hal yang terjadi waktu kita tidak bisa menjaga hati, tidak bisa jaga pikiran, yang terjadi adalah apa? Kita suka mengambil keputusan yang salah akhirnya. Karena itu, waktu kita ada di tengah-tengah situasi yang gawat gitu ya, jangan suka ambil keputusan penting di tengah badai. Sudah di ujung tombak gitu ya. Semua hal-hal yang menekan kita, pada akhirnya kita jadi serampangan, kita jadi sembarangan, kita jadi punya penilaian yang kabur, yang nggak spesifik lagi. Kita jadi ngambil keputusan yang sembarangan. Kita harus bisa diam, mungkin retreat sebentar, ke belakang sebentar. Mundur sebentar satu langkah untuk kita berdiam diri dulu. Karena begitu kita ambil keputusan di tengah-tengah satu badai yang sedang menghantam hidup kita, belum tentu itu membawa kita pada jalan keluar yang baik. Kadang-kadang karena kurangnya informasi yang cukup, akhirnya membuat kita salah memilih, membuat kita salah memutuskan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam lingkungan kita, hubungan kita dengan orang lain, dengan tetangga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Waktu kita ada di dalam badai, jangan suka ambil keputusan. Jangan membuat keputusan yang pada akhirnya akan membuat kita menyesal. Berhentilah dulu sebentar. Cari masukan, cari orang yang bisa kita ajak bicara. Dan terutama, cari Tuhan. Kalau sudah mendidih, kalau sudah omop gitu ya bahasa Jermannya, kita tidak akan bisa jaga pikiran dan emosi kita untuk kita tetap jadi pribadi yang tenang gitu. Nggak bisa. Pikiran kita terus positif gitu. Sulit apa itu. Karena itu, coba Bu Aling bantu baca Mazmur 62, ayat yang kedua. Ya, sebentar Ibu. Mazmur 62, ayat yang kedua ya Bu? Ya. Mazmur 62, ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin bidiwan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin.
retreat sebentar, mundur sebentar, dan yang paling penting, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mau tegang seperti apa situasinya, waktu kita datang kepada Tuhan, ketenangan, kedamaian, itu akan menghampiri kehidupan kita. Itu yang akan pada akhirnya membuat kita bisa berpikir dengan jernih, dengan baik. Dan kita bisa memutuskan dengan bijaksana. Bawalah hidup kita terus mendekat kepada Tuhan. Tetaplah kita setiap saat membangun hubungan terus-menerus dengan menara pengawal kita. Waktu Bapak, Ibu, dan saya terus datang ke hadirat Tuhan, membaca firman, berdoa, terhubung dengan Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan terus bisa kita jaga dengan segala kewaspadaan. Kita akan terus ada di dalam rel atau jalur yang Tuhan itu sudah tetapkan bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Sampai di sini saya mau tanya. Kalau Pak Sam tadi bercerita, bersaksi seperti itu, pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi, kondisi yang pada akhirnya membuat kita justru meragukan Tuhan? Nggak percaya sama Tuhan. Pernah nggak? Ya, silakan Ibu, Bapak Ibu. Kalau menurut saya, Ibu Magda pasti pernah. Ketika dalam tekanan yang berat, itu kita pasti semua pernah merasa meragukan gitu. Ini di mana Tuhan gitu. Ya. Apalagi kayaknya sudah berdoa bertahun-tahun gitu ya. Gak dijawab-jawab sih. Iya, betul Ibu. Ada nggak nih Tuhan itu? Dan mengalami tekanan yang berat banget. Nah itu merasa seperti ini udah nggak mampu Tuhan. Tapi kan ditolong-tolong. Nah itu ya, pernah. Padahal kayaknya kayak misalnya ikan gitu sudah megap-megap gitu ya. Ya, gitu. Itu saya rasa semua pasti akan merasakan seperti itu. Nah, berteriak gitu maksudnya kepada Tuhan ya Bu Magda. Tuhan, Engkau di mana? Di mana keadilanmu bagiku? Nah, itu pasti akan keluar itu. Ternyata kata-kata yang sering yang kita ucapkan seperti yang tadi Bu Aling bilang sama ya Bapak Ibu ya. Makanya tadi dibilang saudara-saudaramu di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan kita di seluruh dunia pun juga mengatakan hal yang sama. Betul. Tanpa kita sadari. Nggak ada yang ngajarin juga. Tuhan ada nggak ya? Kamu tuh hidup nggak ya? Dengar nggak ya? Aku sudah doa segini lamanya kok kamu nggak jawab-jawab. Ternyata tidak mudah menetapkan hati kita, pikiran kita untuk kita terus mempercayai Tuhan dengan situasi dan kondisi yang datang dalam hidup kita.
Padahal justru di situasi dan kondisi yang di ujung tanduk itu tadilah kita akan bisa melihat bagaimana sebetulnya iman percaya kita pada Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan orang-orang yang tulus mengasihi kita. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita sedang ada di tempat yang tepat. Justru waktu ada di tengah badai itulah kita akan bisa menilai semuanya. Iman percaya kita, orang-orang yang mau berdiri buat kita. Kita akan menemukan orang-orang yang mau berdiri buat kita itu kadang-kadang kita bisa terheran-heran. Kita aja mungkin tidak berpikir bahwa dia orangnya, mereka orangnya. Kok dia ya? Kenapa bukan yang ini yang selama ini dekat sama saya? Nah, itu bisa tiba-tiba membuat kita jadi, kok aneh ya? Dia biasanya kayaknya nggak memperhatikan, nggak apa, tapi kok justru pada waktu kita ada di bawah, orang yang memang Tuhan itu mau beri untuk jadi orang yang berdiri, yang mewakili, orang yang akan bertempur, orang yang akan maju bersama kita menghadapi badai itu tadi. Kita kadang-kadang nggak berpikir sampai di situ. Nah, justru pada waktu ada di dalam tekanan itulah mereka muncul. Dan mengucap syukurlah. Karena saat itulah kita tahu siapa yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Atau mereka yang sepertinya terlihat mengasihi, tapi justru mereka pergi pada waktu kita ada di dalam badai. Mari terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Terus perkuat iman percaya kita. Supaya waktu badai datang kita tidak gampang goyang, kita tidak gampang ragu. Tidak gampang marah sama Tuhan. Nggak gampang dikit-dikit, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gereja-gerejaan. Nggak gampang perkataan-perkataan itu. Berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Itu terucap dari setiap kita. Mari kita belajar untuk kita mau tetap ada di jalur yang Tuhan sedang tetapkan dalam hidup kita. Bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya bahwa apa yang mungkin kita lihat gelap, waktu kita berjalan melangkah dengan Tuhan, maka tuntunan baik tiang awan, tiang api itu akan terus berjalan ada dalam kehidupan kita, menerangi setiap langkah kita. Firman yang kita baca itu akan jadi satu pelita, seperti yang Mazmur kan katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
itu akan jadi penerang buat jalan kita. Itu akan menguatkan kaki kita, langkah kita. Sekalipun kita ada di dalam badai yang sangat besar. Jangan melupakan Tuhan. Bangun hubungan terus di dalam doa, baca firman. Dan kita akan melihat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan bagaimana setiap kita akan terus bisa menjaga hati dan pikiran kita. Setiap kali kita keluar dari rumah. Karena kita sudah mengawalinya dengan doa, dengan baca firman. Kita tahu bahwa bimbingan, kemenangan, damai sejahtera, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, semua yang mungkin kita minta, bahkan mungkin yang tidak kita minta, itu yang akan jadi bagian Bapak, Ibu, dan saya. Saya berhenti sampai di sini. Mungkin closing saya adalah seperti ini. Waktu badai datang, hujan deras mungkin ada juga di situ. Jangan sembunyi Bapak Ibu. Tapi mari kita belajar untuk kita bisa menari di tengah-tengah badai. Puji Tuhan, saya selesai. Terima kasih Bu Aling. Ya, baik. Terima kasih untuk pelajarannya Ibu Magda, saya sampai terperang. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu, sangat memberkati kami semua ya. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita, terlebih dahulu saya membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Sebentar. Ya, baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk besok hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema materi kesehatan ya. Dengan temanya adalah bukan apa yang masuk, tapi apa yang diserap, yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Ibu Dr. Angela Wina. Selanjutnya, bentar ya Bapak Ibu. Ya, untuk hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan ibadah online kita akan dipimpin oleh liturgisnya adalah Pak Sam Siagian, dan untuk lagu pujiannya akan dipimpin oleh Ibu Lisa. Dan untuk ibadah online kita kali ini temanya adalah menanti mempelai laki-laki yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi.
dengan penulisan kali ini @cahayafirman79-X9O6O. Dikarenakan ini adalah channel Cahaya Firman kami yang paling terbaru kembali. Dan Bapak Ibu juga yang bagi yang belum mensubscribe channel YouTube kami terdahulu, yaitu dengan penulisan @cahayafirman_J3X, tolong di-subscribe juga ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga tolong subscribe channel YouTube kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @sema_adonai_isra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Terutama program-program Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya untuk Ibu Magdalena Caroline untuk pelajaran hari ini, yaitu mengenai bagaimana kita sikap hati kita ya Bu ya. Wah ini banyak sekali saya mendapatkan pencerahannya ya. Semoga Bapak Ibu sekalian juga jadi semakin mengerti ya bagaimana kita harus menjaga sikap hati kita ya Ibu Magda, karena memang disitulah seperti kata firman Tuhan terpancar sumber kehidupan. Jadi kita salah mengambil sikap hati, maka langkah kita pun akan salah ya Bu, betul ya Bu? Nah itu dia. Nah jadi kita harus selalu menjaga sikap hati kita ya Bu, untuk selalu tetap positif dan tetap semangat. Amin, amin. Baik Ibu Magda, terima kasih untuk pelayanannya bagi pembelajaran kelas malam ini. Dan kita akan mengakhiri kelas kita, dan ini terima kasih juga Ibu untuk pelayanannya ya Bu ya, dan Ibu bisa menutup doa bagi kami semua untuk menutup kelas ini. Dipersilakan Ibu. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat pembelajaran. Terima kasih karena Tuhan masih terus mengingatkan setiap kami. Karena lewat ini semua kami tahu bahwa Tuhan sangat mencintai kami. Terima kasih buat hajaran, terima kasih buat didikan, terima kasih buat badai, terima kasih buat setiap gelombang yang datang dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Karena lewat itu semua, setiap kami bisa menjadi dewasa. Karakter kami semakin terbentuk. Dan kami semakin memiliki iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di dalam hidup kami. Mereka yang terus berdiri bagi setiap kami. Kami memberkati malam hari ini. Kami memberkati setiap orang-orang yang melihat, setiap orang-orang yang mendengarkan apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini. Biar setiap firman, setiap pembelajaran yang kami terima tidak lewat begitu saja Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menjadi daging dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melakukannya. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang kami minta dan doakan kami percaya. Tuhan sudah memberikan bahkan berlebih kepada setiap kami. Karena begitulah Tuhan bagi kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, amin. Baik, terima kasih Ibu Magda untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami ya Bu. Semoga pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Ibu sekeluarga selalu diberikan kesehatan, diberkati dan juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga pelajaran malam ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua, dan jangan lupa besok pagi masih ada renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga di malam harinya masih ada kelas-kelas pembelajaran firman seperti biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, tim Sema Adonai mengundurkan diri dan mengucapkan selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.